tim RRQ cukup nyaman. Target kali ini bakal ngeliat dari tim Ark dan juga tim Zeus bakal fight kali ini, dimana Seong bakal tertumbangkan, Inoris bakal kabur, tampaknya Ark atau Archer bakal pindah menghindari fight dengan tim Zeus, dan what a nice shot dari IC, hampir merupakan hantu lawan dan memberikan damage cukup besar kepada lawannya. Betul, ini masih terus dikontrol dari arah Broken Wall. Kedua tim ini high ground dan lower ground udah mulai berperang. IC mendapatkan skor cukup enak dengan M24 yang ada di tangan dia. Sementara Jax akan mundur lagi ke arah belakang, belum ada revive yang dilakukan, tapi harusnya masih bisa di-revive karena Zeus tercover dengan sangat baik dari kompon yang mereka tempati saat ini. Ini kompon yang enak banget. Ada Aerowolf sebenarnya yang cukup dekat dengan mereka juga, tapi sepertinya dari Hazelnuts lebih ingin mengamankan kompon to kompon terlebih dahulu, jangan sampai tabrak-tabrak karena mereka butuh permainan stabil, setidaknya 10 poin seperti yang udah kita bilang di awal, dan terbukti Aerowolf dapat 10 poin pertama mereka di E-Wrangle tadi. Ya, itu perasaan juga dari seorang Zeus, bahkan menembak ke bagian Broken Wall, terus menembak ya dari IC, mencoba untuk menemukan anggota dari tim Awan. Tapi kalau kita perhatikan Zeus, mereka dengan posisi mereka itu nyaman, gak perlu pindah, jadi bisa memfokus untuk nge-defend area-area ini aja dan berharap zona terus ke arah mereka hingga akhir permainan. Tapi ini shake-nya terlalu kecil, itu yang pertama. Yang kedua, mereka hanya punya 2 vehicle, diantaranya Dacia yang sudah mulai berasap. Udah hitam asapnya ini. Tinggal Crispy Car doang vehicle yang mereka. Tidak reliable. Betul sekali, tapi ini free shoot. Masih ditahan sama Lufa. Belum ada tembakan untuk headshot ke arah Meku. Tadi hanya sekedar informasi yang ingin didapatkan oleh Lufa Blue Beast. 2 player bahkan dari Blue Beast sudah mulai lock angle-nya ke arah compound dari Navi. Iya, kita penasaran juga dari tim RRQ Athena, tampaknya bermain dengan cukup hati-hati juga pada game kali ini. Mereka sudah memiliki angle juga ke arah Navi, dan tampaknya Navi free shoot oleh seorang Lufa, merupakan satu pemain Matic pun dalam posisi berbahaya. Meku pun pulang ke arah lobby, dan tampaknya BP bermain yang sangat agresif menghadapi tim Navi yang tinggal memisahkan Matic seorang diri. Tapi what a nice shot dari Matic, hampir merupakan satu anggota dari tim BB. Tertangkap. Dan dapat kali ini anggotanya. Spray down kedua menuju ke lawan, dan dapat dua kali ini dari Matic. My god, what a nice shot. Betul, one man show yang begitu apik untuk mempertahankan komponnya dan memperlambat rotasi, tapi nades-nya terpantul. Hampir saja on point untuk mendapatkan end dan knock berikutnya. Sayang banget itu kalau tadi nggak mental, nggak pantul ke kiri, itu mungkin KN satu anggota dari tim BB. Itu kalau si Reggie-nya nggak kenok, gue yakin tadi yang si Divin yang udah di vehicle udah bakal langsung tabrak ke arah kompon. Tapi karena kenok satu, dia putar balik ke kiri, malah dari Matic yang punya keunggulan untuk nembak ke arah Crispy Car-nya si Divin. Iya, ini satu orang doang loh, ngejaga compound. Lawan 4 orang, dia bisa nahanin 2 orang, 3 orang, 4 orang bahkan ditahan sama dia. Setupnya enak gak sih? Apa komponnya yang sangat ngebantu dia juga? Strategis komponnya. Emang enak kompon ini. Ini kompon di bawah Goroka emang enak banget, dan sebenarnya bahaya cuma satu, dijepit dari bagian high ground dan juga low ground. Tapi selama high ground ini dijepit loh, ada RRQ. Ada RRQ ya, ini nggak bisa kemana-mana. Tapi untuk ngedefend, untuk stay di kompon ini enak banget. Ini kompon yang pernah kita ambil bukan sih? Pernah, di bawahnya kan apartemennya. Iya betul. Ini kompon yang pernah kita ambil. Pernah diambil sama Recaster ya? Betul. Tempat rotasi. Betul, dan sepertinya ini akan ada commit push. Reggie sudah mulai datang, Matic pun kabur, smoke setup untuk angle shoot dari arah belakang, ditembak terus-terusan, namun Matic masih bisa selamat, membuat Navi setidaknya memperlama nafas mereka. Tapi depan mereka ada DA yang sudah mulai turun dan ingin mengambil supply. Mobil sudah mulai terdengar bunyinya, banting setir ke arah kiri, naik ke arah high ground. Mobilnya tergelincir, bad move dari Navi, namun masih hampir tidaklah cukup untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Navi dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan Navi tampaknya pada game kali ini tidak mendapatkan poin sama sekali dari placement ataupun kill, sehingga 0 poin dikantongi oleh tim Natus Vincere pada game kali ini. Ini kesempatan nih kalau misalkan Aerowolf pengen ngejar juga. Pelan-pelan Antara mereka pengen kejar-kejarannya langsung ke arah Secret, atau mereka kejar-kejarannya sama tim yang bermain juga. Bisa juga. Tapi baik lagi, kalau mau aman, bener-bener lega gitu ya, itu ngejar Secret. Betul. Itu lega. Kalau mau kejar-kejaran sama yang main itu berarti kejar-kejarannya sama Secret sama Ewan juga. Sorry, Navi, Ewan, Blue Beast. Yap, 3 tim. 3 tim itu yang lagi bermain. Tapi balik lagi, bermain tuh nggak enak ya kalau performa musuhnya bagus. Kita jadinya bisa tumbang juga. Kalau patokannya Secret, gimana pun itu target, kitanya aja fokusnya. Harusnya bisa sih. Bismillah bisa guys ya. Bismillah bisa. Makanya kalian jangan lupa di like, jangan lupa nge-like yang lagi nonton di YouTube ya. Yang lagi nonton di Facebook boleh mampir ke YouTube buat nge-like terus balik lagi ke Facebook nggak apa-apa. Yang di Nimo juga kayak gitu. Yang lagi nobar, yang lagi nonton di Nimo ke YouTube dulu, nge-like terus balik lagi buat nobar juga boleh ya. Betul. Kita doakan juga kan ini dari tim Aerowolf dan juga BTR bisa mengejar poin-poin lawan mereka. Di sini BTR melawan tim-tim di puncak, dan juga dari Aerowolf melawan tim-tim yang lagi pengen memperebutkan slot ke-16 besar. Ya, dan kita lihat dari tim statusnya, RRQ cukup enak, early gamenya udah mendapatkan 4 poin kill, Zeus 2 poin kill, dari DA dapat 4 kill, tapi
Tapi anggota mereka cukup terkikis. Tinggal 2 nih, tinggal 2 player dari DA. Dan kalau kita perhatikan yang lain dari tim ASL yang sudah ada di high ground, juga udah mulai bisa ngepress beberapa tim yang lewat di sekitar mereka. Bahkan Aerolwolf mendapatkan 1 headshotnya. Hazelnut berhasil mendapatkan Cosmos dari Secret Jin. Betul, tapi penasaran juga dari beberapa tim sudah mulai bertemu dengan tim-tim lain. Mengingat kita menuju ke circle keempat nih, pas 15 menit masuk ke dalam game. Kita bakal melihat beberapa tim sudah mulai harus berdempetan dan mulai memperebutkan area dengan tim-tim lain. Tapi balik lagi It's Vikendi, kita bakal lihat fight jarak medium ataupun langsung tabrak. Jarang ada fight yang lama kalau di Vikendi. Tadi yang gue takutkan adalah pertemuan antara BTR dan juga Aerolwolf. Sama Secret juga sih, 4 bahkan. Lo lihat ya, Secret Jin, BTR, RRQ, Aerolwolf, ini 4 tim saya. Tapi jarak mereka nggak terlalu jauh, mereka langsung mengamankan center circle. Circle ketiga ini akan menuju ke arah Goroka. Kata RRQ, kenapa gue keluar? Iya juga sih. Tapi tempat mereka masih cukup enak. Ini malah RRQ sekarang ada di bagian paling enak yang ada di Gorokanya. Betul, emang paling enak. Gudang juga enak tuh, pergudangan Goroka, puncak Goroka tempat Nova. Atau di atasnya huruf O juga enak tuh, iya, high ground kan? Itu high ground, itu perbukitan, itu juga enak. Daerahnya tim RQ juga enak, itu di perbukitan juga, jadi mereka bisa bermain. Ataupun di daerahnya BTR enak, itu compound loh. BTR di compound yang sangat-sangat enak tuh tampaknya. Ada yang lebih enak lagi itu tengah-tengah Goroka. Kalau mereka bisa secure area rumah-rumah yang efektifnya. Kita bakal ada Kalilio menumbangkan lawannya Cosmos, tapi tukeran aja dengan 2K dan tampaknya TSJ cukup banyak kehilangan anggota mereka pada kesempatan kali ini, di mana mereka kehilangan pemain bintang mereka Cosmos. Betul, itu apes banget. Cosmos tadi dikenokin sama Hazelnut, ke revive rotasi, sekarang bahkan langsung ke knock-in karena dia terjatuh ketika mobilnya sedang melakukan rotasi. Tadi mereka nekat nggak sih satu mobil 4 orang? Itu antara satu mobil 4 orang atau 2 vehicle deh? Dua vehicle. Tapi nekat banget, lewat tengah-tengah Goroka, naik kendaraan tengah-tengah jalan, udah pasti menjadi inceran-inceran tim lain. Dan tampaknya BTR dan juga Aero bertemu kali ini. Not a nice way to start the game. Dan BTR juga Zuxi tertangkap oleh Zeus, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Aerolwolf BTR dengan jumlah player yang sama sejauh ini. Dari Chiowski, Loops masih bertahan dalam sebuah rumah. Tukai menghentikan langkahnya untuk melakukan push karena momennya udah lewat. Kalau tadi misalkan mereka ngenokin 1 trading, terus mereka langsung turun dari mobil dan nge-push, itu momen yang didapatkan sama Secret Jin. Begitu ke revive, momen mereka udah kereset lagi. Betul, tapi balik lagi sih, di sini udah mulai masuk ke zona kelima, udah saatnya kita atau melihat ya tim-tim mulai menabrak dan juga menjaga komponen mereka. Mengingat circle kelima adalah circle yang dimana semua tim akan berdempetan, akan nempel dan terpaksa bertemu hadap-hadapan dengan tim-tim lain. So kita bakal main aksi ketika circle 5 sudah muncul dan mengecil. Ya, dan Nova ngambil yang gue bilang tadi, udah mulai aman sepertinya untuk sementara ini posisi dari Nova. Dari Secret Jin mereka mendapatkan kompon juga, harusnya mereka nggak bergerak jauh-jauh sih, karena dari 4 ke 5 cukup oke lah untuk circle-nya. 4AM juga bergerak pelanan pasti, sementara Aerolwolf masih belum melakukan pergerakan. Kalau Aerolwolf tadi memperhatikan rotasi dari Secret Jin, harusnya mereka bisa nempatin posisi rumah yang udah ditinggalin sama Secret Jin. Betul, ya kita bakal lihat sih bagaimana pergerakan semua. Dan tampaknya Nova mengambil tempat terenak, tempat prima di circle selanjutnya. Tengah-tengah bukit, tinggal nembak, tinggal bermain santai. Ini tinggal ngambil gudang-gudang doang ini. Gudang-gudang yang ada di Goroka paling. Mungkin 1 gudang atau 2 gudang akan diambil sama Ewan. Jaraknya Ewan cukup enak untuk menuju ke arah gudang, ke arah rumah-rumah yang ada di pinggir jalan juga. Sementara 4AM kayaknya bakal tabrakan sama tim Aerolwolf, di mana Super Una berhasil diamankan. Tumbang 1 dari Aerolwolf, bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan Renalre untuk Aerolwolf Limax di Vikendi. Iya, kita bakal lihat kali ini juga dari pertempuran semua tim bermain dengan sangat hati-hati. Sudah mulai bertemu dengan tim-tim lain juga, bahkan RRQ mulai bertemu dengan tim-tim lain juga, mulai berharap-harapan dan mulai bertumbangan dengan zona yang pindah begitu drastis ke arah open field. Ya, tapi dari Konena Power udah mulai mendengar step-step di bagian atap. Oh, ini 3 lawan 1 men. Bukan hal yang baik untuk Lovazin. Lovazin hanya menahan di bagian tangga menunggu ada yang masuk, tapi Gonzo sudah mulai mengokang granatnya. Akan dilempar menuju ke bagian atas dan dia akan bergerak karena mendengar adanya lemparan granat ke arah tangga. Lovazin sejauh ini masih selamat, bakal ada suppressing fire, hampir mendapatkan 2, namun ada backup yang begitu baik. KP berhasil memulangkan Footballis menuju ke arah lobby dan RRQ bakal perang dengan tim Zeus, di mana Zeus menabrak compound milik tim RRQ. Silas masih menahan di bagian luar, berada di arah 1 Crispy Car, menunggu momen untuk memberikan tembakan dan ditui sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Nate begitu baik kali ini hanya menyisakan senior. Last man standing, one man show menuju ke bagian atas ke lantai 2. IC cukup low, bahkan berhasil diamankan. Silas masih menahan posisinya di arah luar. Ternyata 3 tim, Zeus, RRQ dan juga DA dalam 1 compound kecil ini. Betul, kita bakal lihat senior dapatkan dia mengubah keadaan
keadaan dari fight kali ini, di mana Ronin dan juga Senior masih hidup dari tim Zeus lagi sedang melakukan revive. Tapi kita bakal lihat sisi dari tim BB juga berharap menang tim BTR, dan kita bakal melihat banyak banget ya player mulai bertumbang-tumbangan. Betul, bahkan Ryzen dipulangkan ke arah lobby, Microboy dipulangkan ke arah lobby, 4AM sudah termakan oleh zona, Hasakinya ini masih chaos, Silas tidak bisa berbuat banyak, dia hanya menunggu di bagian luar, tidak membuat step sama sekali. Ingin memanfaatkan momen ketika RRQ perang lanjutan dengan tim Zeus, di mana satu orang bakal melakukan push tapi hanya melempar granat menuju ke bagian tangga. Kali ini Senior sudah berhasil melakukan reload dan dia akan bermain. Ini kontrol area Senior di arah lantai 2, bener-bener rapi dan nades-nya hampir membuat Senior tumbang, namun untuk lemparan keduanya tidak berhasil digocek. RRQ pulang ke arah lobby. Ya, tampaknya pada game kali ini RRQ bakal pulang ke arah lobby, termasuk Renare di posisi ke-13. Tidak mendapatkan satupun poin placement dan 0 poin untuk tim Aerowolf. Ini not good untuk Aerowolf, mereka butuh setidaknya 2 match yang brilian, kill yang cukup banyak, placement yang cukup bagus, setidaknya 10 kill atau 8 kill lah untuk membuat kondisi mereka membaik, karena mereka melewatkan Vikendi untuk match kedua ini. Betul, ke-skip lah gamenya kali ini ya. Betul, anggaplah ini match yang terskip. Betul, kita lihat tadi BTR juga tidak dalam posisi yang terbaik. Satu orang tersisa, belum masuk ke zona, dan zona pun akan bergerak kali ini ya. Nova bener-bener diuntungkan. Nggak salah mereka. Dia nggak pindah 2 circle, Flo. Dan tempat terenak dengan penyebarannya rapi banget. Ini gue bakal mengulang apa yang gue bilang di Irengel tadi. Ini bakal ada apa namanya? Akan ada eliminasi massal dengan circle yang seperti ini, apalagi tim yang datang dari arah timur, dari arah barat. Wah, selatan maksud gua. Itu pasti bakal chaos banget. Sementara Luxi last man standingnya masih bertahan, belum ada pergerakan lanjutan yang dilakukan oleh seorang Luxi, hanya memantau keadaan sekitar aja, di mana Blue Beast sudah mulai bergerak dan menjauh dari arahnya Luxi. Atau kita bakal lihat juga dari tim Blue Beast akan maju ke depan, bakal bertemu dengan tim Loops, dan KP juga mau terlihat, dan tampaknya Bigetron Red Aliens akan pulang di posisi ke-11 membawa total 2 poin pada game kali ini. Not good, tapi nice try. Kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Red Aliens dan juga Aerowolf Limax. Sementara itu di mana A1 pun bonyok. Wow. Red zone buatan dari Nova membuat mereka tidak bisa bergerak lebih luas lagi. Secret Jin juga menyusul ke arah lobby. Eliminasi tim yang begitu cepat, tinggal 7 tim tersisa, bahkan Loops tidak diduga-duga juga langsung pulang menuju ke arah lobby bertemu dengan Zeus. Zeus lagi memangsa tim yang cukup banyak ya. Zeus saat ini sedang menjadi pemangsa, bahkan satu ledakan mobil free kill masuk menuju ke arah Kodena Power. Crispy Car yang meledak tadi benar-benar langsung dihajar dan tumbang kali ini ya. Nggak heran. Kalau itu Crispy Car gue nggak heran. Tapi Reggie, akan tertumbangkan juga. Tapi Aito-chan, Dr. Aito kali ini memiliki total 22 first aid yang dipulling, langsung kali ini bakal menggunakannya untuk bertahan hidup selama mungkin. Tapi Zeus galak banget loh hari ini. Bukan hari ini. Match ini Zeus tampil dengan cukup galak. 10 kill sudah mereka bukukan, dan kali ini mereka bakal nge-retake posisi dari tim ASL. 3 player mereka sudah mulai bergerak. Ronin ada di bagian paling depan, ada Leon yang bakal menghalangi push dari tim Zeus. Sudah mulai naik perlahan-lahan, satu orang kelihatan. Langsung di spray free shoot pada saat sedang memegang granat. Bukan momentum yang baik untuk berada di bagian puncak. Sangat disayangkan untuk ASL. Betul, kita bakal lihat kali ini gua ASL antara kaget sama ketawa. Jadi satu player doang. Heaven X bakal pulang juga, dan Joker kali bakal bertahan di balik beberapa runtuhan mobil-mobil dia. Dihujani bom oleh tim Zeus, menahan sakitnya peluru dan juga ledakan yang dilemparkan oleh tim Zeus menuju ke arah dia. Tampaknya Nova memiliki 4 kill, Zeus 12 kill pada kali ini. Gila banget sih, Zeus gila banget. Tadi last man standing ASL udah bener-bener panik tuh. Badannya panas dingin, kakinya masuk blue zone, badannya masuk play zone. Oke. Dia udah gak punya ruang yang cukup luas untuk bergerak. Kiri mereka ada Zeus, terus kanan mereka tadi kalau nggak salah ada tim Nova juga. Mereka mau bergerak kemana pasti bakal membingungkan. Betul, karena ini udah kekunci banget. Ini udah kekunci full, dan kita bakal zona pun ke arah tengah mendonat kembali. Tidak menguntungkan siapapun. Tapi dari tim Nova, meskipun tidak diuntungkan, mereka punya high ground advantage dari lantai 2 yang mereka bisa menembak dari rumahnya sebelum masuk ke zona. Jadi mereka tinggal mengirim 1 orang, secure zone, yang 3 nyayur dulu baru masuk ke zonanya akhir-akhir. Betul, dan Zeus pun udah mulai ngebuat wall smoke mereka. Walaupun membutakan musuh, tapi nggak untuk pelurunya ya. Peluru mah nggak bakal buta, sekali nembus smoke mah tembus aja. Aduh, di HBD dari kiri. Ternyata kontrol
dari Konena Power masih sungguh teliti loh. Betul, benar-benar mereka meneliti dengan sangat baik dan tampaknya KP menambah kill mereka lagi kali ini mensecure kill ke-6 dan Water Spray dan seorang Span menumbangkan seorang King kembali. Udinese 4AM versus Nova kali ini ya. Betul, sementara dari Konena Power lihat dua Dacia yang sudah mulai diparkir lurus-lurusan untuk ngebuat forting di arah open field. Mereka sudah mendapatkan zona yang mereka inginkan untuk Konena Power. Zeus masih berusaha untuk menerjang badai dari blue zone-nya dan ternyata Absurd Slayer tidak bisa bertahan lama lagi karena last man standing mereka udah benar-benar ke sandwich. Betul, tampaknya Aito-chan, Dr. Aito masih melakukan healing-healingan juga, tampaknya sudah habis. Dia bakal coba mencari kill tambahan dan top 5 dikantongi oleh seorang Aito-chan pada game kali ini. Nice try bagi tim Bluebees. Nice try untuk Bluebees juga karena mereka try hard banget untuk di match kali ini. 4 tim tersisa, 10 orang yang masih bermain. Zeus pun sudah mulai bonyok, ingin melakukan healing. Boostingannya bentar lagi udah nggak ngangkat nih. Ini masih dapat. Masih dapat. Tapi Ronin termakan oleh zona. Ya temennya dari Kenok sudah bilang ke lobby, harusnya dari teman satu lagi yang lagi melakukan healing. Ini nggak bakal bertahan. Masih zona. bisa. Oh ini nggak bisa. Ini nggak dapat, udah nggak dapat harusnya. Apa masih dapat ya? Kayaknya Ini zona ke-8 loh. Dapat ya, dapat. Oh Dapat. Pas-pasan nggak ya? Soalnya tadi gue ngelihat kayak maksimum 8 kitnya udah nggak nyentuh lagi. Udah nggak nyentuh batas maksimalnya lagi. Ini di bawahnya. Perlu berhati-hati sih. Tim manapun dalam circle perlu berwaspada, ada musuh di balik blue zone. Yap, jangan sampai ditembak dari arah belakang. Nah, kan baru dibahas, tapi bukan dari blue zone, malah dari backline-nya tim Konena Power. Betul, dari tim 4AM. Ya langsung menembak juga dan dapetin 2 poin kill kali ini. Tinggal Abeli bertahan di belakang dan tampaknya dari seorang Abeli bakal nembak dapetin 1 gagal, sempet nge-end. Hanya 1 knock ke arah lawannya, tapi ini membuat tim 4AM sadar. Ini ada knock, kita majuin, yuk kita rush kali ini. Betul, ini 2 tim China lagi-lagi bertahan flow, mereka bermain dengan sangat baik. Nova step up banget loh dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Betul, ini beda banget. Ini Nova yang berbeda kita tonton dari minggu-minggu lalu. Dari Span, pakai Span nembakkan juga ke arah Nova. Dibakar. Molotov, hampir menumbangkan seorang Span, tapi lemparan bom ke lontar kanan para boy. Hampir terkena juga, menyisakan 2 tim kali Nova menghadapi tim 4 Angry Men. Betul, kelas combat hampir mendapatkan Jimmy, namun Jimmy punya kontrol yang lebih bagus dan winner chicken dinner untuk Nova XQF Chicken pertama mereka. Betul.